Masih aktif ini pakai? Tidak. Berapa tuh pajak kita dah? Ya alhamdulillah, itu basic. Jadi sesi berapa tadi? Sesi 1, sesi 2 tuh semua sih. Tubo pertama digantung dan tupo. Berapa? Digantung berapa poin ceritanya tadi yang sesi Sisa satu. Mami kena sari Gojek masih. Terus sesi kedua ini yang sore jam 3 mulai sampai selesai jam berapa tadi? Tuh jam berapa tadi? Jam 11. Itu pas tadi motorku dipakai atau Iya. gitu di? Iya, itu. Itu waktu gua tukar motor kita tidak nyala lampu tak belah. Ada. Baru pengantaran kok ada. Ada pertanyaan ku ini pakai Apa itu? terkait masalah apa namanya? Sistem Gojek. Iya, sistemnya Gojek. Ada keluhan salah seorang driver itu masalah gosen Tokopedia kan mas. Itu ukuran barang kan sudah ada standar SOP-nya, ya kan? Berapa kali berapa ukurannya dan beratnya berapa kilogram itu sudah jelas. Namun faktanya di lapangan Tokopedia tidak mentolerir itu dan tetap seolah-olah ini Tokopedia sudah melanggar aturan yang SOP, ada di aplikasi. Ya, SOP-nya Gojek. Contoh kasus tadi itu ada selang AC yang panjang yang 50 meter sementara ukuran motor cuma berapa. Ya kasihan teman yang kayak seperti itu ya gitu. Oh, yang ada di grup nih? Ya, yang ada di grup 2W itu kasihan. Ada bagaimana itu? Jawaban tadi dulu ya. Bahaya itu kalau begitu terus dibiarkan. Itu harusnya kan dikoneksikan ke Gobox yang begitu-begitu. Sebenarnya terkoneksi sebenarnya juga. Cuma kadang biasa begini, kadang keluhan kita di driver sebagai driver ini memang diterima, tapi yang saya alami setiap aspirasi teman-teman yang ada di pihak itu kadang juga tidak diterima, tapi prosesnya kami tidak tahu diproses atau tidak. Itu ya barangkali juga ya terus ya kalau masalah orderan Tokopedia mungkin masalah edukasi ke pihak Tokopedia atau toko kah mungkin belum cukup buat pihak toko, tidak tahu aturan-aturan apa yang ada di aplikasi. Seperti itu. Saya menganggap seperti ini Pak. Aspirasi kita punya ya dalam bentuk komunitas kah apakah namanya cuma ditampung dan ditampung ya seperti itu toh. Nah pertanyaan selanjutnya terkait masalah Halodoc. Paling parah. Ini Halodoc sudah banyak pelaporan masuk. Saya biasa di Japri sama teman-teman yang mendapatkan Halodoc ya sudah tutup nih apoteknya, sudah merasa customer tidak pernah merasa mengorder terus ada orderannya masuk, terus komplain lah customer tersebut ke driver, kenapa saya ditelepon tidak pernah mengorder saya seperti itu. Itu salah satu contoh kasus yang lain. Contoh kasus yang ada di mana ini Halodoc yang di Maros ini kan ya hampir semua driver itu luar biasa komplainnya ke pihak apotek. Salah satunya saya. Korban juga ya? Ya korban. Gini, ya. Dulu dapat orderan Halodoc di salah satu apotek yang ada di wilayah Maros. Iya. Di daerah. Ya depannya kantor DPRD ya? Ya. Depan gedung DPRD. Ya. Sampai ke sana, saya konfirmasi Gojek Halodoc. Apa pesanannya?
Saya heran di sini. Kenapa masih bertanya lagi masalah pesanan? Kan sudah ada aplikasi. Kan ada aplikasi kan. Ya, betul. Ideanya kan sediakan barang, ambil dan antar gitu Ya, kan. betul. Ternyata masih ada pertanyaan lagi Ya. dari pihak apotek. Ya, ini harus bagaimana nih? Nah, kalau saya pribadi ya jatuhnya lagi ke pihak Gojek, harus memberikan edukasi setiap apa yang ditemani bekerja sama seperti Tokopedia dan juga Halodoc. Begitu Iya, iya. supaya kita sebagai driver ya banyak juga banyak yang tidak paham dengan yang namanya layanan online. Layanan online itu sudah tersedia pesanan yang ada di aplikasi. Jadi sisa disediakan oleh pihak toko. Sama juga pesanan-pesanan layanan GoFood begitu. Ya, Jadi driver tinggal datang, pick up, ambil barang begitu. Masalah kesibukan ya itu kan kami nggak tahu. Nggak ada. Driver mana tahu. Iya, seperti itu. Yang kita tahu di sini layanan online itu harus online, betul-betul online. Betul. 100%. Ya. Jadi harus betul-betul tahu manajemen waktu si toko yang punya toko dan juga resto begitu. Oke. Dan juga ini bagian yang tidak jadi masuk akal itu pernah salah seorang lagi ya, teman kita itu penjemputannya gosen. Ini gosen kembali ke gosen dan terus gosen gitu. 16 kilo coy. Jauhnya Video itu, ini di video. Iya. Oke, Iya. siap. Kita bahas masalah Penjemputannya 16 kilo itu. Itu pernah dialami oleh senior kita di Mega Komunitas. Dan beliau jalankan. masalah Ini kan orderan gosen. gosen. Iya. Ini tidak hujan loh ini. Dari dulu. Dari Entah bagaimana cara Gojek mengatur sistem penjemputan layanan-layanan yang ada di aplikasi Gojek, khususnya di aplikasi layanan Gosen. Kadang saya menerima orderan itu memang sih 3 kilo, 2 kilo durasi. masih ditoleransi ya Iya, titik durasi perjalanannya. titik ordernya itu dari customer ke driver memang 2 kilo jaraknya, Iya, tapi iya. mutarnya itu kadang 6 kilo, kadang sampai 9 kilo. Contoh di rumah, Iya. contoh di rumah, Iya. saya tinggal di rumah, biasa dapat orderan gosennya bandara Enggak, tunggu dulu rumah tadi di bagian mana? di Kampung Bugis, Kampung Bugis dan dekat- Jalan Porskar yang masuk Yang masuk terus gosen masuk di bandara. bandara. Kalau kita masuk ke bandara kan tidak mungkin ke belakang Ya karena tidak ada mungkin lah, nggak ada jalan. karena langsung di sniper sama angkatan udara ya. Bisa jadi. Capek mau sniper. Iya. Ah. Lanjut. Waktu itu saya masih aktif ngebit di Makassar. Dan pada saat itu pas aktifkan akun, orderan pertama ya alhamdulillah arahnya juga naik ke Makassar. Iya. Nah, mau tidak mau saya ambil saja. Tapi saya itu hari saya cek di kilometer motor saya tuh, Iya. mulai berjalan masuk ke bandara jaraknya apa 11 kilo lebih. 11 kilo. Padahal 11 kilo dari antar- Kampung Bugis keluar dulu ke Poros Makassar, baru masuk lagi masuk ke Bandara Baru, Simpang 5 masuk bandara baru Argo. Itu 11,1 kilometer. Iya, kalau kita tarik maps dari rumah tak ke Kargo, kalau dilihat itu kan memotong masuk ke Ya. jalur Itu landasan pacu ya. titik radius pengorder 3 kilometeran 3 km dari rumah ke titik pengorder di Kargo bandara. Kalau kita motong masuk ke bandara, Iya, betul. kalau lewat belakang, Iya. ternyata tidak boleh. Tidak Harus boleh. kita keluar jalur Karena utama. terpagar. Ada pagar ya. Ya. Nah, ini Jadi yang jadi apa? Jadi harus jadi perhatian juga sih. Ya betul, ya harus jadi perhatian bagi pihak Gojek. Jangan karena titik radiusnya sekitar 3 kilo. 3 kiloan, nah ditarik juga kita di sini 3 kiloan.
Harus, ternyata kan kondisi objektif di lapangan kan harus keluar dulu ke Polres Makassar, Ya. baru masuk ke bandara, luar biasa 11 kilo Baru ya. kalau kita kasih penjelasan soal titik penjemputan jauh di customer tidak mau tahu, Nggak ngerti tidak mereka. ngerti. Karena tidak ada edukasi di aplikasi customer soal titik penjemputan terlalu jauh. Titik penjemputan 11 kilo, pengentaran 2 kilo, ongkir 8.000. Tidak sebanding dengan jarak yang kita tempuh, Pak. Iya, 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 iya. Jadi kalau masalah banyak driver yang mengeluh, wajar lah. Jadi kalau ada driver yang mengeluh, jangan langsung diberikan kayak sanksi begitu. Apalagi dikasih yang namanya intimidasi dengan driver tersebut yang mengeluhkan soal orderannya. Ya, sekarang kan yang santer yang ditakuti oleh para teman-teman driver adalah ketika kita sering mengcancel dan mengcancel itu dapat notif untuk dinonaktifkan selama 24 jam ya. Kalau saya pribadi menilai sistem sekarang itu sangat, ya kenapa? Karena di perjanjian awal kita gabung sebagai mitra, kan di situ ada perjanjian. Nah, saya tidak tahu bagaimana penjelasannya di sana. Yang jelasnya saya sudah baca di perjanjian tersebut bahwa masalah cancel atau terima order itu kan hak dari driver. Ya, tidak. Karena Jadi kalau begini, kita ini kita mitra Pak, bukan karyawan. Seandainya kita karyawan dikasih pekerjaan lalu menolak, dapat sanksi. bahkan diberhentikan. Nah tapi ini kan kita mitra kan semaunya, mau kerja ya dapat, Kalau tidak kerja ya tidak dapat. dapat. Nah itu saja. Tapi kan kondisi objektif sekarang kan bahwa ternyata ada aturan itu yang lahir. Ada aturan seperti itu yang lahir. Nah, itu sangat memberatkan teman-teman. Itu aturan seakan-akan tidak menguntungkan ke pihak mitra. Kenapa saya bilang? Karena seakan-akan ada paksaan untuk dijalankan semua orderan yang masuk di aplikasi kita. Tetapi pihak yang mengatur aturan ini, mengatur sistem ini, tidak tahu di lapangan bagaimana. Ya kalau saya sih menilai seperti ini, paket aturan yang dikeluarkan baru-baru itu adalah aturan yang blunder sebenarnya, sudah menyalahi perjanjian. Blunder betul. Blunder betul.